Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Olo beli ikan buntal. Halo, salam kenal. Saya Nindi Canisa Putri dengan NIM 22006-033. Perkenankan saya untuk sedikit memaparkan materi terkait asesmen BK non-tes. Oh ya teman-teman, apakah teman-teman mengetahui apa itu asesmen dalam BK? Asesmen dalam bimbingan dan konseling yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individu. Karena itulah, asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor-faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan bagi konselor untuk menentukan masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada masalah klien. Asesmen yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah konseling berlangsung dapat memberi informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam prakteknya, asesmen dapat digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan sebuah konseling. Namun, juga dapat digunakan sebagai sebuah terapi untuk menyelesaikan masalah klien. Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan strategis karena posisi sebagai dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan, di mana kesesuaian program dan gambaran kondisi konseli dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Oh ya teman-teman, selain kita harus mengetahui apa itu asesmen non-tes dalam BK, kita pun juga harus mengetahui apa saja bentuk-bentuk dan jenis-jenis asesmen non-tes dalam BK. Bentuk-bentuk asesmen dibedakan menjadi asesmen teknik non-tes dan asesmen teknik tes. Teknik non-tes biasanya sering digunakan oleh guru bimbingan dan konseling karena teknik non-tes lebih praktis dibandingkan dengan teknik tes. Asesmen teknik non-tes adalah teknik asesmen yang tidak baku atau terstandar dan sebagian besar merupakan hasil produk pengembangan guru BK atau konselor. Bentuk-bentuk teknik non-tes sebagai berikut. 1. Daftar cek masalah atau DCM. Daftar cek masalah atau DCM adalah daftar yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan masalah yang diasumsikan biasa dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. 2. Alat ungkap masalah atau AUM. Alat ungkap masalah atau AUM merupakan instrumen pelayanan bimbingan konseling atau BK yang telah banyak digunakan guru BK atau konselor guna mengungkapkan aspek-aspek dari individu khususnya untuk keperluan pelayanan BK. 3. Alat ungkap masalah belajar atau AUM PTSDL. Menurut Prof. Praitno tahun 2008 menjelaskan bahwa AUM PTSDL sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung pelayanan BK untuk mengungkapkan masalah-masalah khususnya yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Keempat, yaitu sosiometri. Sosiometri adalah alat yang digunakan untuk meneliti struktur sosial sekelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial, status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Yang kelima, observasi. Observasi atau pengamatan bermanfaat untuk memahami diri konseli serta berguna bagi penyusunan program bimbingan dan konseling. Adapun manfaat observasi untuk pemahaman individu atau konseli dengan rincian sebagai berikut. 1. Diperoleh data perilaku spontan secara natural. 2. Diketahui intensitas perilaku secara detail. Dan ketiga, diketahui penyebab munculnya perilaku. Di samping bermanfaat bagi pemahaman diri individu, maka hasil observasi dapat digunakan sebagai tolak ukur menyusun program bimbingan dan konseling komprehensif, lazim dinamakan need assessment. 6. Wawancara. Wawancara dapat disimpulkan merupakan suatu proses tanya-jawab yang dilakukan oleh konselor dengan klien melalui komunikasi verbal dan didukung oleh komunikasi nonverbal untuk membantu klien memecahkan masalah yang dihadapi.
teknis ketujuh yaitu inventor tugas pengembangan atau ITP. Inventory atau inventaris atau inventarisasi adalah suatu alat untuk menaksir dan menilai ada atau tidak adanya tingkah laku, minat, sikap tertentu, dan seterusnya. Biasanya inventaris berbentuk daftar pertanyaan yang harus dijawab. Mengacu pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Jawaban responden tersebut selanjutnya ditafsirkan atau dipahami oleh pengumpulan data tentang keadaan responden dan responden memahami keadaan dirinya sendiri. Tujuan utama asesmen, baik tes maupun non-tes, adalah untuk menilai tingkah laku, kecakapan mental, dan karakteristik kepribadian seseorang dalam rangka membantu mereka dalam membuat keputusan, peramalan, dan keputusan tentang seseorang. Asesmen memberikan manfaat dalam konseling karena dapat memberikan informasi bagi guru BK atau konselor maupun konseli sehingga guru BK ataupun konselor dapat memahami, memberikan tanggapan, membuat perencanaan, serta melakukan evaluasi yang tepat. Selain itu, tujuan asesmen non-tes yaitu untuk melancarkan pengumpulan informasi, mengembangkan rencana dan tindakan, meningkatkan wawasan dan insight minat, kemampuan dan dimensi kepribadian klien, menghasilkan pilihan-pilihan yang akan diambil oleh klien, dan konselor memfasilitasi pembuatan keputusan tersebut. Perlu diketahui bahwa tujuan-tujuan asesmen yang telah disebutkan di atas dapat juga berkembang kepada tujuan lain. Misalnya adalah melalui asesmen, konselor tertantang untuk mengembangkan keahliannya dalam melakukan penilaian yang relevan dengan masalah konseli. Kemampuan dan keahlian seseorang konselor akan tampak pada saat ia mampu memberikan penilaian yang benar-benar menggambarkan kondisi konseli yang sebenarnya. Selanjutnya, Cornier dan Cornier dalam buku konseling profesi yang menyeluruh karangan Samuel T. Glading menyebutkan bahwa tujuan asesmen ada 6, yaitu 1. Mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dipaparkan oleh konseli dan permasalahan lain yang terkait dengannya. 2. Mengenali variabel pengontrol dan pengkontribusian yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. 3. Menentukan apa tujuan atau harapan konseli sebagai hasil dari konseling. 4. Mengumpulkan data dasar yang akan dibandingkan dengan data berikutnya guna menilai dan mengevaluasi kemajuan konseli dan efek dari strategi treatment yang digunakan. 5. Mendidik dan memotivasi konseli dengan membagi sudut pandang konselor mengenai situasi tersebut, meningkatkan penerimaan hasil konseli terhadap treatment, dan berkontribusi pada perubahan yang merupakan hasil dari terapi. 6. Menggunakan informasi yang didapat dari konseli untuk merencanakan cara dan strategi perawatan yang efektif. Siang hari makan kuaci bareng Bu Asih. Cukup sekian informasi ini, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.